Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Suryaningsih dengan nomor NIM 2023010019, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, semester 6, Universitas Islam Batik Surakarta. Pada kesempatan UTS kali ini, saya akan membahas topik dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional, yaitu asas-asas hukum perdata internasional. Untuk prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam menyelesaikan perkara hukum yang melibatkan lebih dari satu negara atau melibatkan unsur-unsur asing. Ya, misal bisa satu negara, dua negara, atau bahkan lebih. Oke, langsung saja kita masuk untuk penjelasannya. Sebelum kita masuk mengenai asas-asas HPAI sendiri, HPI sendiri atau Hukum Perdata Indonesia, Hukum Perdata Internasional itu sendiri, apa sih itu Hukum Perdata Internasional? Hukum Perdata Internasional sendiri itu bukan hukum internasional publik atau hukum publik internasional, melainkan hukum perdata internasional itu mengatur hubungan hukum perdata atau hubungan perdata antara individu satu atau badan hukum yang melibatkan unsur asing, melibatkan negara asing. Misalnya, beda kewarganegaraan, beda domisili, atau kontrak kerja atau perjanjian yang dibuat antara negara satu dengan negara lain atau negara di luar negeri, seperti itu. Untuk HPI sendiri ya. Selanjutnya aku langsung masuk untuk pembahasan mengenai asas-asas utama hukum perdata internasional. Yang pertama ada asas lex lessoli celebration. Yang kedua ada asas lex lessoli solution. Yang ketiga ada asas lex reisitei. Dan yang keempat ada asas parties automatics atau pilihan hukum. Yang pertama kita mengenai asas lex loci celebration, yang mana hukum yang berlaku adalah hukum tempat perbuatan hukum itu dibuat atau dilaksanakan. Biasanya dalam hal pernikahan. Sah atau tidaknya suatu pernikahan itu dilihat dari hukum negara tempat mereka melangsungkan pernikahan itu. Jadi untuk asas nomor 1 ini biasanya berlaku atau diterapkan ketika melangsungkan suatu pernikahan yang dilangsungkan antara negara satu dengan negara yang lain. Lanjut untuk asas yang kedua, yaitu asas lex loci solution. Untuk asas ini penerapannya biasanya dilakukan ketika seseorang atau badan hukum melangsungkan kontrak dan perjanjian. Nah, ketika melangsungkan kontrak dan perjanjian, hukum mana yang dipakai? Atau hukum tempat perjanjian itu harus dilaksanakan atau perjanjian itu harus diselesaikan. Jadi untuk asas yang nomor 2 itu biasanya dilakukan ketika melakukan kontrak kerja atau perjanjian antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau sebaliknya. Jadi untuk hukum yang dilakukan atau hukum yang dipakai itu mengikuti mereka berdua itu menyelesaikan atau dilaksanakan di mana. Jadi untuk hukum yang berlaku ya mengikuti yang dilaksanakan dan diselesaikan. Yang ketiga yaitu ada asas lex reisitei, untuk benda tidak bergerak. Jadi untuk asas ini, asas nomor 3 ini biasanya digunakan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Contohnya membeli rumah, membeli tanah, seperti itu, atau membeli gedung. Asas ini biasanya diterapkan. Hukum yang berlaku adalah hukum tempat benda itu berada. Misalnya beli tanah di Jepang, berarti untuk hukumnya mengikuti hukum Jepang yang berlaku. Beli tanah di Bali atau di Jakarta, berarti yang tunduk atau peraturan tanah yang dipakai yaitu sesuai dengan hukum Indonesia dan lain sebagainya. Yang terakhir, asas keempat yaitu mengenai asas parties autonomik atau pilihan hukum. Biasanya asas ini para pihak dalam kontrak internasional itu boleh memilih sendiri hukum negara mana yang akan mereka pakai untuk mengatur perjanjian yang mereka kerjakan. Misalnya mereka melakukan perjanjian antar 3 negara. Ada negara Indonesia, Singapura, dan Jepang. Nah, mereka akan bisa menentukan sendiri hukum mana yang akan mereka pakai untuk melangsungkan perjanjian atau menjalankan perjanjian itu.
Nah, untuk asas keempat ini sering terjadi atau sering dipraktekkan ketika melakukan bisnis internasional seperti itu. Untuk contoh kasusnya, lanjut kita masuk untuk contoh kasusnya sendiri. Nah, kalau dilihat contoh kasusnya, kita berikan contoh kasus yang sangat-sangat sederhana. Baik, kita misalnya ada warga negara Indonesia bernama Budi. Warga negara yang bernama Budi, asal negaranya Indonesia. Dia merantau atau kerja di Taiwan. Nah, di saat di sana dia bertemu dengan Sophie, warga negara Jerman. Mereka sudah lama saling kenal di sana, di Taiwan. Akhirnya mereka melaksanakan pernikahan di negara Taiwan. Beberapa tahun kemudian, setelah mereka melakukan pernikahan, nah, mereka membeli tanah di Indonesia, membeli tanah di Bali. Kemudian, mereka mempunyai problem atau sengketa mengenai tanah yang mereka beli, yang mana tanah itu mereka mungkin sudah dibangun rumah. Nah, di sini kita bisa lihat untuk asas-asas HPAI bekerja. Yang pertama mengenai pernikahan. Nah, untuk mengenai pernikahan ini, untuk asas HPI sendiri yaitu memakai asas Lex Lessoli Celebration. Untuk setidaknya pernikahan itu tergantung pemerintah negara Taiwan itu sendiri. Kalau negara Taiwan menyaksikan sah, berarti untuk pernikahannya juga sah. Seperti itu. Yang kedua mengenai sengketa tanah yang mereka beli di Bali yang sudah dibangun rumah. Nah, untuk penerapannya sendiri memakai asas yang ketiga, yaitu mengenai benda yang tidak bergerak. Untuk hukum pakainya yang dipakai asas Lex Resite, yaitu hukum yang berlaku di hukum Indonesia. Seperti itu. Jadi untuk kasusnya sendiri atau satu kasus ini bisa melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, tergantung aspek yang dilihat atau sesuatu yang sedang dipermasalahkan. Nah, contoh seperti itulah gunanya HPI atau Hukum Perdata Internasional sebagai kompas untuk menentukan hukum mana yang harus dipakai. Untuk kesimpulannya, jadi asas-asas HPI atau Hukum Perdata Internasional itu sendiri bukan sekedar topik, bukan sekedar teori. Ini adalah suatu alat yang bisa digunakan hakim, digunakan notaris atau praktisi hukum lain setiap kali ada suatu permasalahan yang mana permasalahannya itu melibatkan unsur-unsur asing atau unsur negara asing. Seperti itu. Nah, dengan kita memahami asas-asas seperti asas Lex Loci Celebration, Lex Loci Solution, Lex Resitae, dan partis autonomiknya, kita bisa menentukan atau dalam menyelesaikan perkara hukum yang mana yang paling tepat dan yang paling adil untuk diterapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks you for watching. Bye bye.